Assalamualaikum Football United, Sobat Football United yang sudah mudik. Selamat berkumpul dengan keluarga. Yang belum mudik, hati-hati nanti kalau mudik di jalan ya. Kali ini gue ingin news update, ngobrol ringan. Ada beberapa kabar terkait dengan pemain yang saat ini masih membela Manchester United ya, ataupun juga yang dirumorkan akan datang ke Manchester United. Langsung saja kabar pertama dari ESPN, dari Rob Dawson, ini tentang kontrak dari David De Gea yang dikabarkan akan segera disetujui nih, akan segera disepakatin ya kontrak dari David De Gea. Seperti diketahui, David De Gea ini merupakan salah satu pemain yang kontraknya akan habis, dan dari manajemen Manchester United tentu saja atas rekomendasi dari Erik ten Hag ingin memperpanjang sang kiper ini di Old Trafford. Penjaga gawang ini bahkan sudah sepakat ya kalau gajinya ini akan dikurangin untuk kontrak terbarunya. Namun ada tawaran pertama yang sudah diajukan oleh pihak klub, hanya saja masih belum disetujui oleh pihak dari David De Gea. Walaupun demikian, terus dikabarkan kalau kedua pihak dari kubunya David De Gea dan juga dari klub ini sama-sama optimis kalau kesepakatan ini akan segera disepakatin ya, akan segera diraih. Pemain ini yang sekarang berusia 32 tahun telah membuat lebih dari 500 penampilan luar biasa, dan juga dikabarkan kalau terkait dengan pemain ini kiper, dia juga memecahkan beberapa rekor kan, rekor clean sheet, dan menurut gue ini luar biasa bagaimana David De Gea bisa berada di masa Manchester United dengan manajer-manajer yang berbeda, Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Louis van Gaal, maupun juga manajer-manajer interim ya, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, dan juga sekarang diberikan kepercayaan oleh Erik ten Hag. Ada kelemahan, ada kekurangan, ya, tapi Erik ten Hag tetap melihat bagaimana vitalnya sang penjaga gawang ini di Manchester United. Sobat Football United, terima kasih juga komentarnya. Ada yang beberapa mengatakan Manchester United nggak akan kemana-mana dengan David De Gea dan lain-lain. Gue kurang sepakat ya, karena sekali lagi ini kerja tim. Dan bahkan tanpa David De Gea, Manchester United posisinya tidak akan berada di posisi Manchester United saat ini. Artinya kalau dilihat dari musim lalu, bagaimana penyelamatan gemilangnya menghasilkan poin bahkan ya, yang sangat signifikan bagi Manchester United, sehingga Manchester United bisa berlaga di Europa League untuk musim ini. Pun juga musim-musim sebelumnya. Jadi memang kontribusinya sangat besar. Memang ada perdebatan terutama tentang distribusi bola, tapi Erik ten Hag mengatakan kalau hal tersebut bisa dilatih, dan mereka pun juga sedang bekerja untuk memperbaiki hal tersebut. Kabar yang baik menurut gue terkait dengan David De Gea ini. Kabar lainnya ya, kalau masih dari sumber yang sama, ESPN, disebutkan di artikel ini kalau sumber dari ESPN ini mengatakan kalau walaupun demikian Manchester United masih terus berlanjut untuk memonitor beberapa penjaga gawang di musim panas nanti. Wah, ini juga menarik karena tentu saja plan B, plan C ini harus juga disiapkan. Walaupun kedua belah pihak ini sangat optimis ya, kesepakatan akan diraih, tapi kan masih belum. Sehingga segala kemungkinan masih bisa terjadi, dan Manchester United harus mempersiapkan plan B, plan C, dan selanjutnya. Sektor penjaga gawang ini bukan sektor yang mudah untuk dicari penggantinya. Bukan hanya di Manchester United, di tim-tim lain pun juga demikian. Ketika ada pergantian penjaga gawang ini, ada yang mulus-mulus saja, ada pun yang tidak ya. Penjaga gawang di 11 pemain di atas lapangan ini memang cuma satu, tapi sangat vital sekali. Jadi banyak tim termasuk juga Manchester United ketika melakukan pergantian penjaga gawang ya, contohnya dari Peter Schmeichel pada saat itu, bahkan Manchester United memiliki selama periode tertentu itu sangat-sangat kesulitan dengan posisi penjaga gawang, walaupun sudah mendatangkan nama-nama besar bahkan di bawah Mistar, tapi justru Edwin van der Sar pada saat itu kan, dan Sir Alex Ferguson pun juga memantau David De Gea ini secara langsung, bahkan dibela-belain nggak hadir di salah satu pertandingan Manchester United hanya untuk mengamati secara langsung David De Gea. Dan ya,
Menurut gue ini salah satu pemain pilar, pemain vital di Manchester United. Tapi kita lihat ya bagaimana, karena bisa jadi juga penjaga gawang lainnya ini yang sedang diamati oleh klub ini juga sebagai backup. Saat ini Manchester United punya 3 kiper senior ya kan, tapi satu nih kan kiper pinjaman, dan Erik ten Hag ini ingin punya 3 kiper senior. Jadi gue nggak tahu nih apakah musim depan Tom Heaton masih dan plus 1 penjaga gawang senior untuk kiper ketiga atau seperti apa. Kita lihat saja. Dan dikabarkan juga kalau prioritas dari Erik ten Hag di musim panas nanti adalah mendatangkan top class striker. Jadi striker premium, striker yang mumpuni untuk menembel lini depan Manchester United yang menurut gue memang harus diperbaiki nih. Gue membayangkan kalau musim ini Manchester United punya predator di lini depan yang bisa menghasilkan gol, bisa menjadi tumpuan ya. Mungkin akan lebih luar biasa lagi perjalanan dari tim ini. Tapi ya namanya juga proses ya kan, ya setahap demi setahap. Selain itu disebutkan kalau tetap ada ketertarikan ya untuk mendatangkan pemain lini tengah Frankie de Jong dan juga Jude Bellingham. Wow, ini dua pemain yang menurut gua sama-sama sulit. Yang satu sulit untuk lepas dari Barcelona, yang satu lagi sulit karena harganya tinggi bener. Pemain berusia berapa nih? Jude Bellingham 19 tahun, harganya bahkan sampai 150 juta euro itu yang dikabarkan ya kan. Dan menurut gue ini resikonya terlalu besar bener. Pemain yang memang tampil cukup bagus di Piala Dunia dan juga saat ini dengan Borussia Dortmund, tapi tidak ada jaminan ya kalau dia juga bisa bermain dengan level yang sama dengan kepindahan yang senilai 150 juta itu tadi, belum juga gajinya, belum juga komisinya dan lain-lain yang angkanya pasti akan sangat fantastis. Sehingga menurut gue sekali lagi terlalu banyak resiko dengan Jude Bellingham kalau menurut gue, tapi tentu saja semua nanti diserahkan ke Erik ten Hag. Selain itu ada kabar kalau Luke Shaw sudah diamankan kontraknya kan, sudah memperpanjang kontrak baru, dan juga sedang diproses ini Diogo Dalot. Bahkan sang pemain ini juga sempat dihubung-hubungkan dengan Barcelona, tapi saat ini juga sedang diproses nih perpanjangan kontraknya di Manchester United karena dianggap memang menjadi bagian dari proyek Erik ten Hag di Manchester United. Selain itu tentu saja prioritas yang utama juga perpanjangan kontrak dari Marcus Rashford. Nah ini juga sangat penting dan gue juga sepakat ya. Masih belum disepakatin tapi sedang diusahakan dan juga sedang diproses. Terkait dengan kabar itu, tadi itu pemain-pemain yang akan diperpanjang kontraknya juga diisukan, diminatin ya kan. Kabar lain dari Fabrizio Romano mengatakan kalau Eric Bailly ini dipastikan akan kembali ke Old Trafford, kembali ke Manchester United dari masa peminjamannya di Ligue 1 Prancis bersama dengan Olympique Marseille. Olympique Marseille tidak men-trigger ya untuk membeli sang pemain, dan ada klausul untuk kewajiban untuk membeli itu juga tidak terpenuhi dengan situasi Marseille, sehingga sang pemain akan kembali ke Old Trafford. Nah, tapi bagaimana masa depan Eric Bailly? Dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau sang pemain ini tidak punya masa depan, kurang lebih demikian kalau gue lihat ya, karena Manchester United pun juga akan berencana melepas sang pemain untuk musim depan. Hanya saja ya harga mungkin ya, ini seperti biasa Manchester United kalau melepas pemain itu kan harganya pasti jatuh. Sang pemain sendiri menurut gua garis besarnya sudah selesai sih di Manchester United. Memang dia beberapa kali tampil bagus ya, terutama di preseason. Hanya saja konsistensi itu yang sangat kurang dari Eric Bailly. Dan faktor nomor 2 adalah kesiapan fisik, karena cukup sering dia ini cedera, tidak bisa diandalkan ya, karena memang ya bagaimana mungkin diandalkan kalau dia cedera itu tadi. Sehingga ya Manchester United akan memutuskan atau akan melepas sang pemain di musim panas nanti. Ini berarti ada satu pos yang kosong di lini belakang ya. Dan kalau gue lihat di kabar lainnya juga, kali ini gue ambil dari United Blog, beritanya diambil dari Manchester Evening News dari Samuel Luhrs, mengatakan kalau Manchester United juga berencana melepas Harry Maguire, Eric Bailly, Alex Telles, Brandon Williams untuk dijual. Erik ten Hag sendiri masih ingin untuk merekrut bek kanan. Wow.
Nah, tadi di nama-nama tadi tidak disebutkan Aaron Wan-Bissaka ya, berarti ini cukup menarik. Dan Erik ten Hag dikabarkan menyukai Jeremy Frimpong, pemain Belanda yang besar di Inggris ya kan, dan sekarang membela Bayer Leverkusen. Ini juga menarik menurut gua. Kalau memang demikian, maka besar juga kemungkinan Manchester United akan merekrut pemain belakang nih. Oke, bek kanan. Kalau bek kanan kayaknya mungkin kalau menurut gua ringan amatiran, em, melihat dulu situasi dari bek kanan saat ini ya, Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka. Dikabarkan Manchester United bisa menjual bahkan sampai 3 fullbacks musim panas ini ya. 3 fullbacks berarti Alex Telles, Brandon Williams, ya mungkin satu Aaron Wan-Bissaka sih menurut gue kalau memang ingin mendatangkan Jeremy Frimpong, karena pemain sekelas Jeremy Frimpong, kalau kita bermain di game ya enak-enak saja ya, kita punya 3 pemain bek kanan, oke, it's fine. Tapi kalau dalam situasi yang sebenarnya dia menjadi pilihan ketiga, sementara saat ini dia menjadi pilihan pertama di Bayer Leverkusen, lalu dia juga merupakan anggota skuad Piala Dunia Belanda di Qatar. Sangat-sangat sulit untuk menarik sang pemain kalau dia diproyeksikan hanya sebagai pilihan ketiga, dan dia juga masih muda kan, sehingga bek kanan ini kalau Jeremy Frimpong datang, besar kemungkinan ya akan ada yang dilepas. Dalam hal ini gue melihat Aaron Wan-Bissaka ya, walaupun progres dari sang pemain juga semakin baik. Yang menarik adalah juga bek tengah nih, Harry Maguire dan Eric Bailly. Harry Maguire memang di musim ini gue lihat ada perkembangan yang cukup bagus dibandingkan dengan musim sebelumnya. Tapi kalau melihat pemain ya dengan gaji yang tinggi, didatangkan juga dengan harga yang mahal, tapi tidak bisa diandalkan dalam dengan periode konsistensi yang besar yang tinggi, tentu saja sangat wajar Erik ten Hag ingin menggantinya dengan pemain yang lebih siap, yang lebih bisa diandalkan, yang mungkin juga lebih murah. Gua melihat bagaimana, gue juga melihat demikian. Harry Maguire ini kalau seandainya dilepas, berarti kan Manchester United bisa mendatangkan satu pemain baru. Hanya saja tantangannya nih, ini gue juga berusaha untuk balancing ya. Tantangannya adalah melepas sang pemain. Ini juga akan menjadi tantangan dari Manchester United. Ada 2 hal seperti biasa. Nomor 1, transfer. Ditebus dari Leicester dengan harga 80 juta. Berapa puluh juta Manchester United dalam tanda kutip akan rugi nih. Menurut gue sih mungkin harganya sekitar 20-30 juta ya. Manchester United siap tidak dengan kekurangan yang seperti itu. Itu dari pihak dari klub, yang mungkin menurut gue kalau seandainya ada pemilik baru yang masuk, oke, nggak masalah ya, karena bisa ditutupin. Faktor nomor 2 nih, terkait dengan sang pemain itu sendiri. Gaji Harry Maguire ini kan tinggi. Berapa banyak klub yang bisa menebus angka demikian? Ini kan juga menjadi tantangan. Sementara sang pemain menurut gua mungkin masih ingin di Inggris ya kan, terkait juga dia ingin menjaga peluangnya di tim nasional Inggris, sehingga ya tim-tim di Inggris mana nih yang bisa atau mau menebus biaya transfer dulu dari Manchester United. Yang kedua adalah ya gaji dari sang pemain, dan ini menurut gua sangat menarik ya. Dan tentu saja tetap ada pilihan ketiga sih, artinya sang pemain ini stay di Manchester United. Dan kalaupun dia stay di Manchester United, jelas ya peran dari sang pemain ini berbeda dari musim lalu ataupun musim-musim sebelumnya. Erik ten Hag nampak lebih mempercayai duet bek tengah Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane, dan mungkin juga akan mendatangkan pemain bek tengah yang baru. Cuman ya kita lihat saja, ini sangat menarik ya dinamika lini belakang. Cuman kalau dikabarkan banyak yang akan dilepas, maka kemungkinan juga akan ada beberapa yang didatangkan. Dan kabar terakhir dari harian Le Parisien, diambil dari Center Devils, kalau PSG ini ternyata juga berminat, bahkan menargetkan Harry Kane sebagai prioritas di lini depan, dan mereka ini ingin juga memasangkan sang pemain dengan Kylian Mbappe. Wow, luar biasa, Kylian Mbappe dengan Harry Kane. Ini mungkin ada kaitannya dengan situasi Lionel Messi yang tidak jelas juga di PSG, bisa jadi demikian. Hanya saja dari kabar yang gue juga dapat, kalau Harry Kane prioritas utamanya bagi sang pemain sendiri ini adalah tetap bermain di Premier League, karena dia juga lebih nyaman, dan dia juga ingin terus mematahkan rekor-rekor lainnya ya di Premier League, sehingga prioritasnya tetap di Premier League. Dan tim yang berpeluang mendatangkan sang pemain di Premier League ya tidak banyak. Yang terbesar Manchester United.
Dan mungkin nomor 2 bukan tim lain, tapi justru Harry Kane ini tetap stay di Tottenham Hotspur. Hanya saja kalau dia stay di Tottenham Hotspur ya mungkin peluang untuk mendapatkan trofi dan lain-lain melihat perjalanan Tottenham Hotspur musim ini dan juga musim-musim sebelumnya mungkin akan berat dan menantang. Ini mungkin subjektifnya gue ya, sehingga dengan usia pemain yang sudah 29-30 tahun ini dia harus membuat keputusan yang cermat dan juga cepat karena kontraknya akan segera berakhir kan dengan Tottenham Hotspur. Mau kemana dia musim depan, karena ini sangat-sangat berpengaruh juga dengan raihan dia sebagai pemain sepak bola. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi sehat-sehat terus keluarga ya. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Yang belum zakat jangan lupa zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.